Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan melanjutkan perjuangan mempertahankan Scudetto Serie A pada akhir pekan ini dengan bertandang ke markas Bologna di Renato Dallara Minggu 20 April 2025. Setelah memastikan tempat di semifinal Liga Champions usai menyingkirkan Bayern Munchen, fokus Nerazzurri kini kembali tertuju ke kompetisi domestik. Namun perjalanan mereka belum usai. Selain masih memimpin klasmen Serie A, Inter juga masih hidup di Coppa Italia. Dengan ambisi treble, jadwal padat mulai menuntut banyak dari fisik dan rotasi skuad. Bologna telah berkembang pesat sejak kekalahan telak 1-6 dari Inter pada 2022. Dalam 4 pertemuan terakhir di Liga dan Piala domestik, mereka hanya kalah sekali dari tim biru hitam tersebut. Pertemuan pertama musim ini berakhir imbang 2-2, menjadi titik balik bagi kebangkitan Bologna. Rentetan kemenangan setelahnya membawa mereka ke semifinal Coppa Italia dan ke posisi 4 besar klasmen sementara. Kekalahan dari Atalanta pekan lalu memang jadi kemunduran, tapi performa tim asuhan Vincenzo Italiano tetap solid. Meski tampil dominan di kandang, performa tandang Inter belakangan kurang meyakinkan. Dari 6 laga tandang terakhir, mereka hanya menang sekali, jauh dari standar tim pemuncak klasmen. Pertandingan ini sangat penting. Bagi Inter, kemenangan akan menjaga ritme menuju Scudetto dan tetap menjaga tekanan terhadap Napoli. Bagi Bologna, hasil positif bisa memperbesar peluang lolos ke Liga Champions, sekaligus menambah kepercayaan diri menjelang jadwal sulit melawan Milan, Fiorentina, dan Juventus. Dengan kepentingan yang dimiliki kedua kubu, partai ini menjanjikan duel sengit. Hasil imbang mungkin terlihat adil, namun dalam konteks klasmen dan jadwal mendatang, itu bukanlah hasil yang diharapkan oleh masing-masing tim. Pertandingan intens Inter melawan Bayern di tengah pekan memunculkan spekulasi bahwa Inzaghi mungkin melakukan sejumlah perubahan saat menghadapi Bologna esok hari. Skuad Nerazzurri mengerahkan upaya fisik yang besar untuk memenangkan laga kontra Bayern. Oleh sebab itu, setidaknya 1 atau 2 rotasi pemain kemungkinan diperlukan. Marcus Thuram mengalami cedera otot pasca pertandingan melawan Bayern. Alhasil, Jokun Korea diperkirakan akan mengisi posisinya. Demikian laporan dari Sky. Selain itu, Carlos Augusto berpotensi menggantikan Federico Di Marco di posisi bek sayap kiri. Kendati demikian, terlepas dari 2 perubahan tersebut, Sky menginformasikan bahwa Inzaghi diperkirakan akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain inti. Inter Milan dan AS Roma baru saja mengadakan pertemuan positif terkait masa depan Nikola Zalewski, menurut laporan Nicola Schira. Zalewski saat ini bermain untuk Inter dengan status pinjaman dari Roma. Inter tertarik mengaktifkan opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut yang bernilai sekitar 5,5 juta euro setelah sebelumnya membayar 500.000 euro pada Januari untuk peminjamannya. Performa Zalewski selama masa pinjaman dinilai memuaskan, terutama karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di sisi kiri lapangan. Karena itu, Inter mempertimbangkan untuk mempertahankannya demi memperkuat kedalaman skuad menghadapi musim depan. Inter diprediksi akan aktif dalam bursa transfer musim panas demi menyegarkan skuad, terutama di lini pertahanan.
Presiden Giuseppe Marotta menekankan pentingnya menciptakan aset baru. Carlos Augusto kemungkinan dipermanenkan sebagai bek tengah kiri, sementara duet Acerbi dan De Vrij tetap jadi andalan di pusat pertahanan. Namun usia dan potensi cedera keduanya mendorong Inter mencari bek baru yang fleksibel. Dua nama dalam radar adalah Omar Solet dari Udinese dan Sam Beukema dari Bologna yang dinilai cocok memperkuat dan memberi opsi di lini belakang. Langkah ini juga sebagai antisipasi bila Jan Bisek hengkang mengingat bek muda asal Jerman itu tengah diminati klub-klub besar. Inter pun harus segera menentukan masa depan Bisek yang tampil impresif sejak awal musim. Fabio Capello memberi peringatan kepada Barcelona jelang semifinal Liga Champions melawan Inter. Ia menyebut jika skuad Inter 2010 bisa menghentikan Messi, maka tim Simone Inzaghi saat ini juga bisa menahan Lamine Yamal dan rekan-rekannya. Inter lolos ke semifinal usai menang agregat 4-3 atas Bayern Munich dengan kontribusi gol dari Lautaro Martinez, Davide Fratesi, dan Benjamin Pavard. Capello memuji lini serang Barcelona yang diperkuat Yamal, Raphinha, dan Lewandowski, namun menilai kunci kemenangan ada di lini tengah. Ia percaya Inter mampu menutup ruang permainan terbuka Barcelona berkat keseimbangan tim mereka. Pertarungan inti menurut Capello akan terjadi di lini tengah antara Pedri dan De Jong melawan Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan. Ia bahkan menyebut gelandang Inter lebih unggul dalam hal organisasi permainan, menjadikan mereka kekuatan penting yang harus diperhitungkan oleh Barcelona. Marko Arnautovic berhasil menemukan performa terbaiknya di Inter Milan berkat hubungan positif dengan pelatih Simone Inzaghi dan dukungan di ruang ganti. Menurut Corriere dello Sport, pemain berusia 36 tahun ini telah mencetak gol penting dalam beberapa laga terakhir, termasuk gol voli spektakuler ke gawang Lazio di Coppa Italia, serta gol melawan Monza, Udinese, dan Cagliari di Serie A. Ia juga mencatatkan assist brilian untuk Lautaro Martinez. Meski sempat mengalami masa sulit dan cedera, Arnautovic terus mendapat kepercayaan dari tim dan staf pelatih. Pengalaman dan mentalitasnya membuatnya dihormati dan disukai rekan setim. Dukungan penuh dari Inzaghi membuatnya mampu bangkit dan menjadi pemain penentu bagi Inter di momen-momen krusial. Inter dan Juventus menunjukkan rivalitas di bursa transfer tidak hanya untuk Jonathan David dan Nikola Kristovic, tetapi juga dalam perburuan penyerang muda potensial untuk tim U23 mereka. Menurut catatan manajemen kedua klub yang dihimpun oleh Tuttosport, terdapat nama Emanuele Rao, seorang pemain sayap serang kelahiran 2006 dari Spal. Tim Juventus Next Gen telah memantau talenta muda ini dalam beberapa waktu terakhir, namun ketertarikan tidak terbatas pada mereka. Inter juga mempertimbangkan secara serius untuk merekrutnya ke tim U23 mereka yang akan berkompetisi di Serie C mulai Juli mendatang.